Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin menggemaskan. Oke guys, di episode kali ini dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi, dimana Yuda lagi-lagi menjadi pahlawan Dania. Sempat saat itu dimana Yuda pastinya melumpuhkan orang-orang yang jahat untuk menjahati Dania. Sementara di mana Dania yang nyaris saja ketakutan dengan orang tersebut, dan di sanalah Yuda melakukan perlawanan terhadap orang tersebut sehingga menjadi pahlawannya Dania. Sayangnya ya guys, di sisi lain di tempat yang berbeda pastinya Rafael sempat melihat gerak-gerik Yuda dari perkelahian ataupun cara berkelahi, sehingga di sini penampilan Yuda pun sepertinya dikenali oleh Rafael. Nah, disinilah Rafael pun meyakini kalau Yuda masih hidup. Lalu bagaimana dengan Dania ya guys, yang selama ini dengan sengaja menyembunyikan jati diri Yuda, yang diketahui kalau Yuda telah meninggal dunia. Namun dengan keberadaan Rafael, sepertinya Yuda akan segera diketahui kalau Yuda masih hidup. Lalu bagaimana guys tentang Yuda apabila diketahui oleh Rafael ataupun itu, jelasnya pastinya Yuda sempat harus bertanggung jawab atas kejahatannya yang sempat menculik Julian, dan pastinya polisi pun akan segera menangkap Yuda. Sementara saat itu di mana pastinya Julian yang kekeh, ia terus berjuang untuk mencari kebenaran ya guys dan keadilan, yang dimana pastinya Julian penasaran dengan permasalahan Gunawan, dan ia yakin cepat ataupun lambat permasalahan Gunawan dan juga Lestari dan keluarganya akan segera terungkap dan terbongkar. Apalagi saat ini di mana Julian yang sempat menyelidiki ataupun mengetahui tentang kejahatan-kejahatan Lestari yang sempat membakar rumah Safira ataupun Dania. Sementara disinilah dimana pastinya Julian menyimpulkan kalau Lestari pun ikut terlibat tentang pembakaran rumah Safira, sehingga ya guys cepat ataupun lambat kejahatan mereka akan terungkap oleh Julian, dan ia pun sempat meyakini itu guys. Sementara di adegan lain saat itu di mana Zena yang nyaris saja tertabrak oleh pengendara mobil, yang jelasnya mobil tersebut adalah mobil Mona, dan sempat di sini Zena marah besar terhadap supir tersebut karena nyaris saja menabraknya. Sementara Mona sangat mengenali Zena, dan sepertinya ada permasalahan masa lalu ya guys. Apakah tentunya permasalahan tersebut sehingga di sini di mana Mona sempat mendatangi Zena yang sedang marah-marah ya guys. Namun dikejutkan saat itu pun spontan di mana Mona pun menampar Zena, seakan-akan Zena mempunyai permasalahan pribadi terhadap Mona. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali pembahasannya.
Sementara saat itu di mana Julian yang nyaris saja tentunya ya guys mendapatkan bukti-bukti tentang kejahatan Lestari dan keluarganya termasuk Gunawan. Namun dikejutkan ya guys saat itu di mana Safira telah terjadi sesuatu yang dimana tubuhnya pun terlihat sangat lemas dan raut wajahnya sangat pucat, sehingga di sini Tante Wulan nampaknya sangat mengkhawatirkan keadaan Safira. Dan disinilah Tante Wulan pun sempat menelpon Julian agar Julian untuk membawa Safira ke rumah sakit, dan takutnya kalau Safira terjadi kenapa-napa guys. Sementara Julian pastinya ia sangat bingung ya guys. Di sisi lain ia pun mendapat telepon dari Tante Wulan tentang keadaan Safira. Namun di sini ia telah terlanjur untuk masuk ke dalam rumah Safira dan menyelidiki semuanya tentang kejahatan-kejahatan Tante Lestari yang sempat diduga telah membakar rumah Safira, dan Gunawan pastinya ikut terlibat tentang pembunuhan kedua orang tua Safira. Nah, pertanyaan kita pastinya ya guys, apakah di sini Gunawan bisa mengakui atas segala perbuatannya, sementara di mana Lestari yang selalu menutup-nutupi tentang kejahatan Gunawan. Namun kita harapkan di sini Julian bisa membongkar dengan setuntas-tuntasnya tentang kejahatan Lestari, apalagi mengingat saat itu Lestari yang begitu bencinya dengan keluarga Julian sampai harus mencaci dan menghina di hadapan semua orang. Nah, disinilah wajar saja kalau Julian mengetahui tentang rahasia tersebut, karena diyakini Tante Lestari bukan orang baik-baik guys. Oke guys, sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya. Namun tenang saja, tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.